Pemirsa, Lembaga Survei Nasional LSN merilis hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo Gibran dalam 100 hari pemerintahan Kabinet Merah Putih. Hasilnya rata-rata masyarakat puas dan percaya dengan kerja dan program-program besutan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintahan Prabowo Gibran akan genap berusia 100 hari pada 28 Januari nanti. Dalam kurun waktu 3 bulan atau 100 hari ini, hasil survei Lembaga Survei Nasional menunjukkan mayoritas besar masyarakat puas dengan kerja pemerintahan Prabowo. Survei dilakukan pada periode 13 hingga 20 Januari 2025 dan didapatkan hasil 87,5% masyarakat puas dengan kinerja Prabowo Gibran dan 88,2% percaya dengan kepemimpinan dan kinerja pemerintahan saat ini. Dari hasil survei diketahui juga ada beberapa program yang diluncurkan Prabowo yang memang berpihak pada kebutuhan masyarakat luas. Salah satunya program makan bergizi gratis dan penghapusan utang UMKM. Prabowo juga berjanji Indonesia akan mulai swasembada pangan dan energi. Dan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka. Baik, saya ingin ke Mas Daniel. Bang Daniel, ini kan ketika kita lihat kemarin bahwa komisi di DPR ini memanggil sejumlah menteri di kabinet Pak Prabowo. Nah, saya ingin tahu bagaimana sebetulnya hubungan Pak Prabowo dengan menteri-menterinya yang seringkali dipanggil dan disorot oleh DPR. Silakan, Bang Daniel. Ya, pertama begini, Pak Prabowo dalam pola kerjanya di kabinet itu memfungsikan secara maksimal menteri-menteri koordinator. Jadi menteri-menteri koordinator yang ada itu mengkoordinasikan semua program-program dan semua permasalahan-permasalahan yang ada di bawah pengawasan mereka atau di bawah koordinasi mereka. Jadi komunikasi ini sangat efektif sehingga ada pengawasan, ada pendampingan, ada pengendalian yang melekat dalam setiap program pemerintah. Kenapa? Karena tentu roadmap yang sudah dibuat Pak Prabowo, pola kerja yang sudah dibangun oleh Pak Prabowo itu mudah dikomunikasikan, mudah dikendalikan, mudah diawasi secara langsung melalui menteri-menteri koordinator. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau kemudian ada peristiwa seperti kemarin begitu tentu dikoordinasikan oleh menteri koordinator atau bisa juga kemudian dipanggil langsung oleh presiden. Dan presiden itu sangat intens merancang berbagai pertemuan, laporan secara periodik dari menteri-menteri secara sektoral. Baik itu melalui menteri koordinator, kemudian dengan menteri-menteri sektoralnya, kemudian mereka bersamaan nanti menyampaikan pelaporan-pelaporan kepada presiden secara langsung dan presiden memberikan arahan secara detail. Bahkan presiden bisa sampai kemudian mengawasi pengalokasian anggaran yang ada di kementerian. Di akhir tahun yang lalu misalnya presiden secara langsung mengamati keluar masuknya anggaran dan penggunaan anggaran di Kementerian Keuangan. Jadi Pak Prabowo sangat detail. Nah, kalau kemudian terkait dengan panggilan-panggilan kepada menteri-menteri tersebut, tentu hal itu sangat wajar dan harus sebagai upaya pengawasan, sebagai upaya kontrol. Kira-kira begitu, Mas. Dalam upaya kontrol ini juga kita harapkan adanya evaluasi, Mas Cecep. Jika Anda melihat dari program-program maupun kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Presiden Prabowo ini, apa saja yang dapat menghasilkan negatif hasilnya? Apakah ada perbaikan di bidang-bidang tertentu? Oke, jadi gini, ketika Prabowo sebagai seorang presiden pada sistem presidensial membentuk kabinetnya, berarti apa?
anggota kabinet adalah all president's person. Jadi itu orang-orang yang dipilih oleh presiden. Ya. Anggota kabinet adalah orang-orang yang memang ditugaskan oleh presiden. Sehingga kemudian ketika dalam 3 bulan setelahnya ada persoalan, saya kira itu hal yang wajar buat seorang presiden ya untuk melakukan evaluasi terhadap anggota kabinetnya. Itu yang pertama. Kemudian kan sejak beberapa hari sejak dilantik itu ada beberapa menteri atau kementerian yang kemudian menjadi blunder sebenarnya, melakukan kurang tepatan dalam pengambilan putusan dan seterusnya yang berdampak saya kira terhadap Prabowo. Dan saya kira itu yang kedua. Yang kemudian kan sebenarnya selain survei yang dilakukan LSI, LSN Kompas kan ada juga survei yang dilakukan oleh lembaga yang lain yang menyoroti ya evaluasi dari menteri-menteri yang bermasalah yang bisa menjadi obstacle atau namanya mengganggu ya jalannya pemerintahan Prabowo sebenarnya. Ya disebutin tuh beberapanya itu bisa juga diangkat tuh misalnya. Ya dari situ sebenarnya Presiden Prabowo itu bisa melakukan evaluasi ya. Karena saya kira ada catatan ya. Dan responnya juga cepat saya kira ya. Beberapa misalnya seperti utusan khusus. Itu kan ada Seskap yang kemudian bahkan Seskap langsung yang melakukan teguran gitu ya terhadap si utusan khusus Presiden. Jadi dari sini saya kira Presiden Prabowo sudah efektif ya melakukan evaluasi, melihat kinerja dari menteri-menterinya gitu. Dan saya kira itu akan jadi catatan buat Prabowo. Tinggal nanti kita cari atau mungkin Prabowo cari momentum politiknya. Apa maksudnya? Jadi tentu saja terbuka kemungkinan untuk melakukan reshuffle kabinet. Nah kemudian momentumnya kapan? Ya mungkin apakah 100 hari? Oh terlalu sebentar. Oh misal 6 bulan atau 1 tahun. Ya tinggal nanti cari aja justifikasi untuk melakukan momentum politik itu. Apakah setelah Lebaran atau 6 bulan? Kalau 100 hari terlalu cepat misalnya. Tapi kenapa 100 hari? Karena memang rata-rata ya sebagian besar negara itu jadi momentum sebenarnya untuk melakukan evaluasi. Yang paling Baik, evaluasi dalam 100 hari. Nah, saya ingin ke Bang Daniel. Bang Daniel kan Anda berkali-kali menyebutkan masalah anggaran. Nah, yang paling menarik adalah efisiensi anggaran 306 triliun yang dilakukan oleh Pak Prabowo sendiri. Ini bagaimana sebetulnya nantinya dampaknya terhadap misalnya proyek infrastruktur, kemudian proyek strategis nasional atau proyek-proyek besar lainnya ketika dikatakan ada 100 triliun yang informasinya akan dianggarkan ke makan bergizi gratis. Silakan, Bang Daniel. Iya, Presiden berulang kali menyampaikan di sidang kabinet di berbagai kesempatan bahwasannya ada beberapa kementerian yang harus menjadi prioritas program di tahun pertama, tahun kedua sampai ketiga ini. Namun ada juga yang kemudian memang harus agak, dalam bahasa Presiden itu adalah harus agak bersabar untuk memastikan kita menetapkan skala prioritas. Kan tidak, karena kita punya keterbatasan anggaran, tentu Presiden kemudian melakukan urutan prioritas, mana yang menjadi prioritas pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, pada saat ini di tahun pertama beliau menjabat menjadi presiden, salah satu prioritas utama beliau adalah memastikan ketersediaan gizi yang cukup untuk anak-anak kita melalui makan gizi gratis. Kemudian beliau juga ingin memastikan daya beli masyarakat itu terus meningkat melalui program-program ekonomi. Salah satu makan gizi gratis itu juga bisa men-trigger daya beli masyarakat itu bisa diperbaiki, termasuk nanti beberapa hasil dari efisiensi atau pemotongan anggaran perjalanan dinas misalnya, beberapa alokasi yang inefisiensi itu kemudian digeser alokasinya untuk program-program ekonomi, pembangunan proyek-proyek yang memiliki multiplier effect dalam rangka penyerapan tenaga kerja, kemudian dalam rangka memberikan efek pengganda pada ekonomi terutama di UMKM dan sebagainya, yang itu kemudian tentu berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan juga perbaikan daya beli masyarakat. Jadi sementara ini di tahun pertama dan kedua ini Pak Prabowo akan fokus di program-program prioritas tersebut. Nah, barulah kemudian beliau nanti menetapkan beberapa prioritas-prioritas lainnya. Misalnya makan gizi gratis kan memang sedang dilakukan secara
bertahap dengan target nanti di akhir 2025 semua yang menjadi anak-anak target utama dari makan gizi gratis itu bisa di-cover. Jadi sistematika kerja kabinet Pak Prabowo itu sangat sistematik dan beliau sudah menetapkan prioritas-prioritasnya. Begitu, Mas. Baik. Baik. Nah, Mas Cecep, 100 hari kinerja pemerintahan, apakah cukup untuk dinilai? Oke, jadi ketika Presiden Prabowo memilih orang-orangnya yang disampaikan di awal-awal setelah bahkan sebelum dilantik ya, itu kan sudah mulai diseleksi tuh. Itu sebenarnya kan orang-orang yang dianggap Presiden Prabowo orang yang kompeten. Jadi 100 hari saya kira cukup, relatif cukup ya sebenarnya ya. Karena kan mereka juga nggak langsung mempelajari dulu, mereka sudah mempelajari juga. Kemudian ada juga retreat ya. Retreat baik yang di Hambalang atau yang di Magelang. Jadi penyamaan visi misi yang diharapkan oleh Presiden Prabowo sudah terjadi sebenarnya, sudah berjalan. Sehingga kemudian mereka sudah tahu apa visi misi dalam katakan 100 hari ke depan, dalam 6 bulan, dalam setahun, dalam 5 tahun. Mereka punya PHTC itu yang quick win tadi. Ya. Jadi harapannya itu kan ide besar yang kemudian bagaimana diderivasi, diturunkan, dioperasionalkan. Makanya itu ada yang 7 Menko ya. Betul. Harapannya ini bisa kan disampaikan kemarin juga ketika pelantikan ini biar langsung tahu hal-hal detail. Jadi kenapa kabinet lebih gemuk, biar lebih detail. Sehingga asumsinya harapannya adalah mereka bisa langsung menyelesaikan persoalan, bisa langsung membuat kebijakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam beberapa hal terjadi itu memang ya, misalnya judi online, kan itu kan kasus yang terjadi ya. Ternyata itu ya menyangkut orang terdekat menteri sebelumnya. Kan ini harus diusut tuntas misalnya ya. Atau masalah dari kementerian yang lain, KKP misalnya, atau ATR BPN misalnya, atau PDT yang terakhir itu. Jadi itu semua rentetannya dan saya kira itu jadi catatan buat Prabowo. Jadi saya kira Presiden Prabowo sudah mencatat itu semua ya. Tinggal nanti dapat momentum politik, ya dilakukanlah itu ya. Misalnya atas nama evaluasi dan seterusnya. Baik, jadi kalau kita lihat bahwa program 100 hari ini dapat menjadi sebuah tolak ukur ya pencapaian kinerja Presiden di 100 harinya, tapi juga jangan terlena tadi seperti yang Mas Cecep katakan. Sekali lagi terima kasih Mas Cecep, terima kasih juga Bang Dhanil telah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Sehat dan sukses selalu untuk semua. Selamat petang Bapak-Bapak.